Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Kembali lagi dalam podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022 bersama saya Tia Andalusia. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Cirasa Brownies, oleh-oleh dari Abdia. Kira-kira apakah itu? Nah, di studio sudah ada produknya dan tentunya penasaran nih siapakah yang menjadi pemiliknya atau ownernya dari Cirasa Brownies. Sudah hadir bersama saya narasumber kita ada Santri Erlinda ya, yang merupakan owner dari Cirasa Brownies. Assalamualaikum Santri. Waalaikumsalam Tia. Apa Terima kabar? kasih, kabar baik. Terima kasih yang pertama kali untuk undangannya di sini dan Masya Allah ya. Oke, luar biasa ya. Dan ini merupakan tamu istimewa nih pastinya ya untuk episode kali ini karena memang pelaku UMKM-nya sendiri yang datang. Dan yang menariknya juga ternyata Santri ini adalah seorang bidan. Iya, backgroundnya seorang Kenapa bidan. sih sebenarnya tertarik menjadi pelaku UMKM? Padahal udah punya kerjaan tetap. Awal mulanya sih sebenarnya untuk awal mula pencetusan brownies ini dari awal pas piket malam. Jadi setiap yang namanya kita perawat ya atau bidan pasti ada piketnya. Jadi pas malam berasa nggak punya makanan atau apa ya udah dibuatin dan akhirnya malah menarik orang lain untuk beli. Jadi nggak ada secara kekhususan untuk menjadi penjual karena sebenarnya kalau basicnya memang nggak ada gitu. Tapi emang bisa buat kue nggak? Kalau dari awal iya suka buat kue tapi untuk makan sehari-hari. Tapi alhamdulillah banyak yang minat ya akhirnya dijual. Oke, udah berapa lama nih menekuni bidang brownies ini? Jadi brownies Cirasa itu bermula dari tahun 2019 sampai alhamdulillah sekarang ya. Jadi awal mulanya kita hanya menjual 2 sampai 3 box, bahkan itu penjualannya biasanya cuman untuk orang yang mesan PO. Kita buka sistem PO. Jadi begitu ada pesanan baru kita buatkan. Tapi sekarang alhamdulillah udah di stok. Jadi setiap hari ini ada sekitar 40 sampai 50 box yang laku di gerai sendiri. Iya, jadi keren banget. Sudah ada gerai sendiri gitu ya? Sudah, Berarti bukan hanya di rumah aja? Jadi enggak, kalau dulu kan awalnya mulainya cuma PO untuk di rumah, sekarang alhamdulillah sudah di gerai sendiri, di toko sendiri. Oke, dan ini memang di Blang Pidi, di Abdi. Iya, Alamatnya tepatnya di mana sih? Di belakang Masjid At-Taqwa di Kedai Siblah tepatnya lorong 3. Jadi kalau misalnya di depan masjid itu kalian agak belok sedikit aja, pokoknya ditunggulah di Blang Pidi kalau ke Cirasa. Luar biasa ya. Jadi pokoknya kalau ke Blang Pidi itu nggak perlu repot-repot, nggak perlu bingung-bingung lagi mau bawa pulang oleh-oleh. Sudah ada Cirasa Brownies. Ada berapa varian sih? Kalau varian rasanya kita punya beberapa varian. Yang pertama coklat pandan, coklat original, ada coklat keju, cheesecake, lalu kemudian ada red velvet, dan kita juga ada dessert box. Tapi dessert box biasanya sulit sih untuk pengiriman untuk sekarang karena dessert susah ya tahan lama. Jadi paling untuk pemasarannya di Blang Pidi aja dessert boxnya. Jadi kalau ternyata udah ada dessert boxnya juga. Udah berapa varian juga nih itu yang dessertnya? Brokat ya, brownies alpukat sama yang Belgian. Belgian coklat. Wah, itu enak banget itu. Sebagai penggila coklat ini merupakan hal yang luar biasa ya. Oke. Nah, terus juga selama berkarya ini ya, dalam kurang lebih 3 tahun lebih ya? Sudah 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih. Oke, Cirasa Brownies. Apa sih yang dirasakan hambatan atau juga rintangannya dalam mengerjakan usaha ini? Awalnya kalau misalnya dari hambatan lebih ke intern sih ya. Dari misalnya tidak ada dukungan awal-awalnya dari keluarga. Buat apa orang kuliah Siapa capek-capek itu yang tidak mendukung? biasanya. Biasa Siapa itu yang tidak orang tua kan mendukung? gitu mikirnya. Orang tua kan mikirnya gitu. Ini Buat udah apa? Aku udah kuliahin loh gitu kan awalnya. Buat apa jadi tukang kue? Tapi akhirnya dengan lihat makin majunya usaha, dengan bantuan suami tercinta juga alhamdulillah ya kan. Ya akhirnya diberi dukungan juga sih secara penuh. Terus yang paling sulit sih sekarang kalau untuk brownies untuk pengiriman sih. Jadi kalau permintaan pengiriman kayak ke Sumatera, kayak ke Jawa, ke Jakarta gitu masih sulit karena kalau untuk pengiriman melalui yang ekspres itu kan nggak bisa karena takutnya dibolak-balik atau dibanting. Jadi masih susah. Jadi pokoknya untuk Aceh, untuk Abdia itu udah aman lah ya. Aman, pokoknya insya Allah sudah bisa ada dikirim. brownies Cirasa. Terus juga yang menariknya juga nih, Santri bahkan mendapatkan penghargaan juga ya dari UMKM ya, menang dalam acara juara UMKM berkarya, benar? Alhamdulillah. Jadi kemarin acara UMKM berkarya itu diadakan oleh Bapak Safarudin. Jadi di Abdia kita diambil 60 orang dari UMKM-nya. Lalu kemudian diseksi lagi menjadi 30 orang, kemudian diseksi yang 5 orang dan itu yang diberangkatkan ke Banda Aceh dan diberikan ke penghargaan. Jadi bentuk penghargaannya itu dianggap sebagai UMKM yang paling aktif dan UMKM terbaik yang ada di Abdia.
Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi memang begitu banyak pertanyaan di benak saya gitu. Bagaimana seorang bidan Iya. yang pekerjaannya juga sibuk gitu ya di Iya. rumah sakit? Di rumah sakit mana dinasnya? Di Rumah Sakit Umum Tengku Pekan, kebetulan rumah Oke. sakit satu-satunya di Blang PD. Iya, berarti rumah sakit daerahnya Iya, memang ya. rumah sakit Dan daerah. selain menjadi seorang bidan, ternyata juga menjadi seorang entrepreneur. Iya, Dan ini sangat alhamdulillah. menarik sekali. Bagaimana cara membagi waktunya? Alhamdulillahnya sekarang udah ada yang bantu ya. Pada awalnya dulu iya sih sampai nggak sempat nggak tidur cuma 2 jam. Tapi alhamdulillah kalau sekarang udah ada yang bantu, udah ada 3 karyawan yang selalu siap bantu. Jadi kalau untuk pembagian waktu udah lebih gampang. Kalau dulu awal-awalnya misalnya kan ada piketan, kalau santri piket malam paginya santri buat brownies gitu. Tapi kalau misalnya piket siang atau piket pagi itu malamnya udah ngadon gitu. Oke, Jadi pembagiannya saya jadi seperti penasaran ini, boleh ya saya cicipin gitu ya? boleh disilahkan. Kita cicipin ya. Disilahkan semoga rasanya Iya. Ini ada berapa tidak varian mengecewakan. yang ada di studio? Jadi yang ada di studio ini ada coklat pandan, coklat keju, sama coklat original. Oke, Jadi kita yang lagi coba. dicobain Ini yang itu coklat dicobain pandan. adalah coklat Coklat pandan. pandan. Mm-mm. Ya, menariknya nih pandannya segini. Iya. Kebetulan saya emang suka coklat sih, Iya. jadi kayaknya kalau brownies memang nyoklat banget ya. Iya. Kita rasa ya, karena kalau brownies itu kan harus nyoklat. Kalau Kita nggak rasa. nyoklat nggak Ini brownies. rasa langsung depan ownernya. Deg-degan saya, semoga. Nyoklat banget. Alhamdulillah. Ya. Tapi gimana ya, nggak yang manis banget gitu. Jadi aman kayaknya kita makan. Iya, alhamdulillah. Yang lagi diet kayaknya aman juga gitu. Aman kalau nggak dimakan tiap hari. Kalau buat yang lagi diet ya. Tapi ini memang nggak yang terlalu manis banget gitu. Jadi emang Iya. manisnya pas. Mm-mm. Ada pahit-pahit Di review coklatnya langsung juga. ya, saya deg-degan ya, Review nih ya. langsung di review langsung di depannya. Toppingnya juga enak. Jadi memang kebetulan saya orangnya nggak suka yang terlalu manis gitu ya. Dan mungkin sahabat UMKM juga nggak suka yang terlalu manis karena Iya. kan kita kayak udah sadar gitu. Iya. Nggak bagus juga Nggak kalau banyak bagus gula. kalau terlalu manis. Enggak, pas makan lihat aja ownernya langsung manis gitu. Tapi Bisa gitu ya. iya, jadi Bisa udah gitu manis ya. alami ya. Manisnya alami. Tapi ini ada gitu. ada pahit-pahit coklatnya, keren banget loh. Jadi Iya, emang karena asli memang- dari coklat gitu ya. Iya, coklatnya memang harus berasa. Itu sebenarnya yang harus dipertahankan. Iya. Jadi brownies itu ya itu. Kalau dulu katanya brownies itu kue gagal ya, karena harus bantet gitu Black Forest ceritanya kan. gagal Black katanya Forest dulu. gagal ya. Jadi itu yang dipertahankan cita rasanya. Gimana caranya brownies itu tetap harus jadi brownies gitu. Jangan sampai brownies itu jadi kayak cake lain gitu. Betul. Ya, I see it. Ini memang saya rasa emang udah brownies banget sih. Selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk reviewnya. Sering-sering ya. Saya deg-degan ya. Tapi enak, Di enak review banget. langsung di depan. Kalau ke Banda Aceh gimana nih cara mesannya? Biasanya kalau di sini ada beberapa res juga. Kebetulan adik yang lagi kuliah. Ada anak-anak kuliah yang alhamdulillah mungkin terbantu jajannya dari Brownies Cirasa. Jadi mereka buka open just tip. Jadi setiap Oke. Sabtu Minggu mereka just tipin. Sebenarnya nggak di just tipin. Akunya bantu buat pengiriman dari sana dan dikasih free ongkir buat mereka yang kuliah. Buat mahasiswa-mahasiswinya dibantu Oke. free ongkirnya, jadi mereka ngambil satu box 5.000 just tipannya. Padahal mereka kan nggak just tip atau apa gitu, nggak ke Iya. Bang Pidi langsung. Itu pengiriman bisa lewat L300 biasanya. Iya, Dan betul. mobil Jadi emang pengangkutan. bisa membantu saudara-saudara kita juga gitu ya. Iya. Yang ada di Mudah-mudahan. Bang Pidi untuk menjadi jasa titip atau Jasa just tip. titip, Sekarang just emang tip ya. lagi Sekarang ngetren emang juga lagi sih. ngetren just tip ya, mau Oke, kemana-mana nih just saya tip. mau kasih lihat juga nih buat sahabat UMKM ya, bentuknya seperti ini. Terus, nah, ini ukuran berapa? Itu ya ukuran kecil. Itu ukuran kecil segitu, terus ada ukuran besar yang 16 cm, itu sekitar 13 cm ya. Ini 13 cm. 13 cm, yang ini 16 cm yang ukuran panjangnya. Jadi kenapa hanya 2 box? Dan khususnya lagi untuk Cirasa kita pasang harga normal sama. Untuk semua varian rasa semua harga sama. Nggak ada perbedaannya Oke, seperti di itu tempat menarik ya, lain. karena biasanya kalau di tempat yang lain itu Iya. ada Beda varian rasa, beda beda. topping, nah beda rasa, harga. enggak. Kalau di sini semua kita kasih harga sama. Kenapa? Biar semua orang bisa merasakan. Jadi pengen hari ini makan ini, besok makan ini ya udah gitu, tanpa ada penambahan biaya gitu. Jadi sama box kecil yang seperti yang Tia pegang itu 40.000 aja, yang box panjang yang seperti ini itu 70.000 Oke, gitu. iya. Jadi harganya aman di kantong. Aman insya Allah. Terus kita Enak di mulut. kalau di Blang Pidi juga menyediakan kayak pemesanan kue ultah gitu. Yang basicnya tetap brownies. Keren banget dirimu Basicnya ya. tetap Iya, brownies berarti gitu. bisa ngias juga dong. Alhamdulillahnya bisa langsung ke Instagram nanti. Iya, nah itu juga nih kita mau tanyakan, Instagramnya apa nih? Saya Instagram langsung kita buka pakai. handphone ya. Iya, langsung di follow ya. Langsung kita follow nih Semuanya kayaknya ya. ya. Jangan lupa follow back ya. Iya, aman.
Nama Instagramnya tadi saya sempat searching Iya, juga nih, Tri ada Erlinda. Tri Erlinda ya. TRY Erlinda. Ini Tri apa Try? Try. Try Coba kan, Erlinda. coba kan, ya, coba. Cirasa. Try and error. Oke, I see it. Try. Oh ya, di ini. Di private ya. Tadi oke. Tri Erlinda Cirasa Brownies gitu. Jadi bisa DM gitu ya. Atau di sini ada nomor handphonenya juga Ada ya. nomor handphone langsung. 0853 60 32 5007. Iya. Oke, jadi kalau di Abdia ini nih kerennya ada hantaran Abdia. Iya, Ya, hantaran ini itu- kayaknya bisa untuk hantaran juga gitu ya. Iya, Santi juga pasang selain brownies sebenarnya Aha. kita juga punya dekor. Iya. Dekorasi kayak foto booth sama pelaminan. Ya ampun, berapa Sebenarnya banyak ada sih itu. usahanya. Ada foto booth dan pelaminan, dan untuk hantaran itu Aha. kalau dia pernah kan ngantar lihat pengantin yang bawa hantaran 7 itu. Betul. Jadi itu kan berbagai macam isi talam lah ceritanya. Itu Mhm. yang bakal dihias jadi kayak boneka. Mm-mm. Nah, itu yang kita sediakan jasanya, dan alhamdulillah juga dari situ kita bisa menarik beberapa pekerja juga. Iya, ini luar biasa ya, menjadi motivasi Iya. buat para pelaku UMKM atau yang bakal mau memulai, apalagi Memulai. anak-anak muda sekarang Iya. yang mungkin agak gimana ya, kita harus cari uang yang lebih banyak lagi ya dengan berpikir, cara kadang ada yang mendirikan berpikir usaha. bagaimana memulai usaha tanpa modal gitu. Iya. Awalnya kan selalu orang berpikir, semua rata-rata berpikir, enggak lah pasti modalnya besar lah. Enggak. Mhm. Santri mulai usaha Cirasa cuma dengan 72.000. Iya, 72.000 itu bisa dapat berapa cake? Dulu awalnya itu dapat tiga box yang kecil. Itu awalnya 3 box yang kecil, itu modal usaha 2019 ya. Dia sekarang yang udah naik itu beda sangat ya. Kan kita mau tahu juga nih dalam 3 tahun ini omsetnya udah berapa sih? Alhamdulillah kalau untuk per bulan atau per tahunnya? Per tahun boleh, per bulan juga Per bulan boleh. aja ya. Kalau untuk per bulan alhamdulillah udah mendekati angka 60 sampai 70 juta. Masya Allah, itu bersih ya. Alhamdulillah, bersih. Alhamdulillah. Oke. Dan itu sudah untuk gaji karyawannya Udah. 3 orang ini. Udah. Nah ini kalau misalnya ada karyawan, itu resep aslinya itu ada dibongkar nggak sih atau dibagi? Enggak ya? Sih, itu sih jadi Aha. rahasia perusahaan. Iya, Jadi ada bener. trik-trik khusus. Aa. Jadi karyawan cuman taunya misalnya ada tempat penyimpanan bahan baku. Jadi mereka cuman ngambil ini ya yang untuk dikerjain hari ini segini, ya udah mereka cuman taunya sekian gitu. 2 plastik misalnya nanti kan taruhnya semua adonan di plastik-plastik tuh kayak Iya. tepung udah diplastikin semua, udah diplastikin bagus lah untuk penyimpanannya. Jadi mereka tinggal ambil mau 3 atau 4, jadi tinggal ambil aja gitu. Oke, jadi ntar mereka yang ngolah, Iya. tapi santri ke kantor, ke rumah sakit. Iya, nanti ke rumah Kerja sakit gitu ya. kerja gitu. Pulangnya Tapi, jam berapa kalau udah rumah kalau sakit? misalnya piket pagi itu jam 2 siang udah di Oh iya, rumah. berarti nggak sampai sore juga ya? Enggak, kalau Ada piket malamnya piket juga? malam ada, tapi piket malam nggak terlalu berpengaruh sih, karena memang kalau malam kan nggak ngapa-ngapain juga, paling cuma nimbang-nimbang adonan. Kalau masih ada, ya masih aman. Gitu. Oke, nah terus juga untuk boxnya, ini menarik juga ya, sampai ada boxnya juga. Terus di sini juga sudah ada nomor PIRT, terus juga NIB-nya. Sudah berapa lama ini diurus? Itu NIB sudah sekitar, NIB baru 1 tahun belakangan, kalau PRT udah sekitar 2 tahun belakang. Udah Nah 2 ini tahun cara belakang. mengurusnya gimana? Kalau Itu- kemarin kan episode sebelumnya tuh kita sudah sempat bicara dengan Badan POM gitu ya, kemudian juga dari Dinas UMKM juga, dari Dinas Koperasi dan UMKM juga, dan mengurus PIRT ini sulit nggak? Alhamdulillahnya tidak sama Tidak sekali. ya? Oke. Tidak sama sekali. Biayanya? Tidak ada, Oh, gratis. nol. Jadi Nol. benar-benar benar yang Benar-benar, dikatakan narasumber sebelumnya gratis. gitu, Memang karena tidak memang ada biaya sama sekali gratis. untuk pengurusan PIRT dan NIB. Jadi tinggal kalau untuk PRT biasa dari dinas Dinkes ya, dinas kesehatan ya, itu keluarnya PRT, dan NIB alhamdulillah dibantu sama dinas terkait di sana kayak Oke. Disperindak. Pokoknya dikasih jalan yang paling paling mudah Iya. lah. Jadi pemerintah juga mendukung Mendukung, pastinya ya amat dengan ada sangat UMKM. mendukung. Bentuk dukungannya itu seperti apa? Seperti yang misalnya ada pelatihan-pelatihan yang di Banda Aceh, kita dikirim untuk mengikuti pelatihan sampai tahu gimana sih caranya. Kalau dulu awal buta sangat ya, dengan benar-benar sangat buta dengan yang namanya gimana sih caranya untuk mengatur keuangan usaha, dan alhamdulillah setelah dikirim pelatihan kemarin udah mulai tahu penghitungannya, bagaimana cara penghitungan modal, labanya, segala Iya. macamnya. Jadi Itu dari- perkembangannya udah pesat ya. Iya, alhamdulillah. Kalau logo halalnya ini
Alhamdulillah logo halalnya memang benar-benar sudah halal. Sudah halal ya? Sudah halal ya, bukan cuma logo-logo halal. Oke. Cuman sekarang logo halalnya itu bukan seperti ini ya. Kalau yang Iya. dari apa namanya, Dari pusat, Kemenak dari pusat. Kemenak pusat, bukan dari itu. Makanya itu nanti insya Allah tahun ini sudah diganti. Iya, jadi Sudah nanti diganti di dengan inilah ya, logonya. di box baru. Iya, di box baru. Coming soon ya, coming soon. Oke, ini boxnya berarti sama semua warnanya Sama ya? semua karena Dari mana taunya nanti kita ternyata ini top isinya ini? coklat original, coklat Biasa pandan. nanti ditempel nggak? Iya, santri biasa Ditempel gitu ya, tempelin. ada stiker gitu ya ada khusus stiker, ya? tempelin khusus. Oke, luar biasa ini. Kalau misalnya sendiri, ini memang suka makan brownies nggak? Banget kalau coklat. Kalau sama anak suka pecinta makan coklat. brownies juga? Setiap hari. Makanya mengupayakan bahan bakunya itu benar-benar aman. Karena Iya. memang anak keluarga makan semua Makan browniesnya. semua ya, jadi Jadi aman, memang- halal gitu ya, Iya, bersih. dari kualitas bahan juga kita pilih yang memang sudah halal, seperti tepung, kayak bahan-bahan Iya. lain baku yang dipakai memang yang merek-merek sudah halal. Kemarin itu kan sempat ada kenaikan harga-harga gitu ya. Ini sempat kewalahan nggak dalam memproduksi brownies? sempat kewalahan, tapi alhamdulillahnya tetap bertahan di harga yang sama. Karena nggak apa-apa sih. Nggak naik ya harganya? Enggak, alhamdulillah nggak naik. Memang dengan harga yang sama. Cuman kalau untuk paling di kue hiasnya yang kayak hantaran tadi yang untuk iya. kota itu yang terpaksa agak naik sedikit. Itu karena kan dalam harus itu topping. untuk kue hias itu tetap brownies. brownies juga Tetap isinya. brownies. Jadi kita nggak produksi kue lain selain brownies. Iya, keren banget itu memang ya. Dan bisa jadi dessert itu juga menarik gitu ya. Iya. Kalau gerainya itu dekat nggak dengan rumah? Atau beda Dekat ya? sih, dekat Kan sih. beda, tapi Iya, dekat ya gitu dekat, ya? dekat, Oke. dekat. Memang di Blang Pidinya juga Memang ya? di Belampidinya juga sekitar 4 atau 5 bangunan lah. Oh, itu Jaraknya. toko? Iya, soalnya toko kecil sih, bukan awalnya itu ruko kecil yang memang milik keluarga. Aha. Milik keluarga juga, ya udah dibedah lah, dibuatlah Iya. Cirasa yang sekarang. Terus ini kan ngomong-ngomong tentang yang juara UMKM itu ya, UMKM berkarya. Ini kedepannya tuh bakal ikut lagi nggak ke tingkat nasional gitu? Insya Allahnya juga alhamdulillah kemarin baru dapat juga pemberitahuan dari Pak Kadis ya Provinsi Bapak Azhari, dapat telepon langsung tanggal 19 insya Allah kalau ada langkah memang dikirim ke Batam. Ke Batam tanggal Untuk studi 19. banding, Berarti ya, 19 berapa hari bulan lagi ini. dong ya? Ya udah nggak lama lagi ya, tinggal persiapannya. Ini udah tanggal 15, Iya. 4 hari lagi. Iya, 4 hari lagi. Berapa udah lama di berangkat. Batam? Biasa 5 hari. Ada acara apa itu? Biasa itu studi banding. Jadi kita melihat bagaimana UMKM di sana bekerja, terus misalnya apa sih yang mereka lakukan di sana sampai bisa berkembang pesat gitu. Biasa dibawa ke pabrik-pabrik sih. Bagaimana tata laksana mereka, habis itu bagaimana cara mereka bekerja, alat-alat yang digunakan secanggih apa. Itu untuk lebih ke pemberdayaan diri sih kalau menurut santri. Jadi makin ke depannya kita makin semangat ya harus seperti itu gitu. Oke. Nah, selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun Iya. ini ya, dan mudah-mudahan omsetnya juga sudah besar ya. Amin. Kira-kira apa lagi nih yang harus dikembangkan dari usaha brownies santri ini? Sebenarnya pengennya brownies Cirasa ini punya outlet di mana-mana ya. Khususnya di Banda Pengennya Aceh gitu dulu lah. juga, iya. Banda Aceh dulu lah harusnya ya, punya satu Ah-ah. outlet di Banda Aceh, karena setiap kali orang bilang, Kak bisa kirim gak sih dengan ongkir yang lumayan lah, kalau dari Blang Pidi ke Banda Aceh sekitar 15 sampai 20 ribu. Jadi pengen, tapi mudah-mudahan kedepannya ada jalannya untuk buka outlet di Banda Tapi udah Aceh. punya rencana pastinya ya. Pastilah. Oke. untuk Nah, selain di mengembangkan Blang usaha. Pidi, kalau misalnya di daerah-daerah dekat-dekat Blang Pidi kayak di Melabo, Nagan Raya atau Tapatuan, itu dia sudah ada outletnya atau belum? Belum, Belum. itu kita pengirimannya via reseller. Jadi reseller yang setiap harinya biasa ada yang setiap Jumat yang meridikan, setiap Kamis. Jadi mereka yang datang ke Blang Pidi ngambil sendiri, dia udah ridikan sendiri gitu di sana dengan harga yang sama. Itu persennya dari santri nanti. Nah, terus juga yang menariknya juga nih, dari awal gitu ya, dari yang katanya suka makan untuk sendiri, tapi ternyata sudah berkembang, dan sekarang kalau kira-kira sebulan itu bisa menghasilkan berapa produk brownies? Kalau per harinya Kalau per hari berapa? per hari ya. Kalau per harinya santri bisa sampai 70 sampai 60 box. 70 Dan sampai itu 60 langsung box. laku gitu? Alhamdulillahnya itu. Dan yang khasnya di Cirasa, mungkin bedanya di tempat lain, kita cuma memproduksi 1 hari sekali browniesnya. Jadi untuk besok tetap itu produksi baru. Makanya setiap pengambilan selalu jam 11. Oke, menarik Pengambilan selalu jam banget. 11. Dan apabila mau yang panas-panas ya jam 11 silahkan datang. Kalau mau itu jadi panas. reseller,
Itu gimana syaratnya? Nggak ada syarat Caranya? sih, Nggak ada ya? nggak ada syarat sih, Cuman tinggal hubungin aja gitu hubungin nomor aja, HP? boleh santri langsung ke nomor handphone, langsung bilang aja mau jadi reseller. Itu biasanya kalau anak-anak kuliahan bisa Tribantu. Ada potongan harganya nggak buat reseller? Biasanya Minimalnya ada nggak? ada. Minimal Ada. ambil berapa gitu, terus Ada, dapat ada. diskon Ada, harganya? untuk reseller ada ya, minimal 10 box itu santri udah free kan ongkir. Udah free kan ongkir, biasa 10 box udah free ongkir untuk Iya. reseller. Terus juga per boxnya nanti ada potongan harga sekitar Rp3.000 per Oke, boxnya. terus tips-tips untuk mengembangkan bisnis lainnya apa nih? Yang pertama konsisten. Konsisten, Konsisten, oke. terus yang kedua jangan mengubah rasa apapun, termasuk dalam konsisten tadi ya. That's right. Jangan pernah mengubah rasa, jangan pernah ikut-ikutan. Ikut-ikutan gimana Jangan nih pernah maksudnya? ikut-ikutan, misalnya kayak lagi brownies nih ceritanya, tiba-tiba ngelihat orang lagi jualan apa yang lagi hit, ya udah Oke, ikut gitu kan. Jangan pernah ikut-ikutan kalau memang bukan itu bidangnya. Ceritanya kalau memang udah di satu bidang ya udah itu aja dulu dikembangkan, dan kemana-mana dulu, dan insya Allah kalau memang dengan konsisten tadi, percaya diri, insya Allah bakal jalan lah. Iya, jadi memang kalau untuk menggunakan media sosial, memanfaatkan medsos dalam jualannya gimana? Kalau medsos, alhamdulillahnya tuh biasanya mengiklankan sendiri. Ada sih beberapa yang minta tolong teman, tapi kalau untuk Ada selebgram, endorse selebgram kalau nggak? selebgram di Banda Aceh, Fathihatun love you. Fathihatun love you. Jadi masih Fathihatun. Kemarin juga ada Kak Icut Dino ya, Kak Icut CR juga alhamdulillah bantu. Ada beberapa teman-teman yang lain juga yang udah bantu. Uti coming soon ya, aku pengen endorse. Oke, jadi ada memang beberapa. banyak langkah juga ya. Karena memang kalau enak itu insya Allah pasti orang bakal beli lagi. Iya. Dan itu yang diharapkan, ketika jangan sampai ketika beli pertama dia langsung kapok. Iya betul. Gak balik lagi. Karena ini memang gitu kan. lembut gitu ya. Dan ini memang baru ya. Iya. Oke, ini santri kan di Banda Aceh atau di sini ini baru berapa hari? Ini kapan buat? Tadi pagi. Oh tadi nyampenya. pagi nyampenya. Jadi santri baru nyampe tadi pagi. Berarti ini memang browniesnya produk baru ya? Tadi Malam. kemarin sore Kemarin malam sore. selesainya. Oke. Jadi Ini bisa bertahan berapa lama? kalau brownies itu cuma sekitar 3 hari atau 4 hari. Itu di kulkas simpannya? Kalau 3 hari 4 hari di luar ruangan. Oke. Kalau di kulkas itu bisa yang sudah ya, semua pelanggan bilang sampai 2 minggu itu rasanya masih sama. Masih bisa gitu Masih ya, sama. masih bisa, masih worth it kita makan gitu ya. Tapi biasa nggak sampai 2 minggu. Udah habis. Nggak sempat ini. Apalagi kalau ukuran segini Biasa kan, kue ini ultah satu hari sih udah itu. habis ini. Kue ultah biasanya Nah, kue yang ukuran ultah, iya besar, betul. yang nggak Kok habis saya kan. lihat-lihat lagi. Kayak mau bawa pulang. Boleh, silahkan. Oke, amazing banget Iya, emang ya. Jadi alhamdulillah. kasih pesan-pesan juga dong buat para pelaku UMKM atau mungkin yang baru akan memulai atau mungkin yang sekarang ini lagi galau-galaunya, lagi ada halangannya gitu. Kita nggak tahu ya, masing-masing orang punya ujian masing-masing apalagi dalam menjalankan usaha. Jadi pesannya buat semua teman-teman UMKM ya, sahabat UMKM, jangan pernah takut dengan apapun yang ada di depan gitu. Jadi apapun resiko ya ambil aja dulu. Kalau memang sudah mulai berjalan dengan usahanya, ambil resiko, jangan pernah menghitung laba rugi untuk sebuah usaha. Karena kalau kita berusahanya itu dengan jalan Allah, insya Allah Allah yang bantu untuk meluruskan jalannya. Jalur langitnya Jalur apa nih yang langit harus dulu. dilakukan? Yang pertama sedekah sih. Sedekah, Sedekah oke. sih, setiap Jumat usahakan walaupun cuma sedikit Iya, ya. betul. Setiap Jumat usahakan sedekah itu sih. Terus Iya. doa juga. Doa, Heeh. dukungan dari doa orang Dukungan tua juga orang tua, ya, suami sangat juga, mendukung. Suami, alhamdulillah, anak, luar yang amat biasa. sangat membantu ya. Dia Iya. juga salah satunya orang yang bisa hias juga, dia bantu. Oh iya? Iya. Jadi kalau hanya Jadi dua dia bisa tangan ngias kue tart iya, gitu. hanya dua tangan ini yang bekerja tidak mungkin. Tapi Betul. alhamdulillah suami juga sangat mendukung. Dia bisa hias Suaminya juga. orang Abdia juga. Medan. Oh, orang Medan. Marganya Nasution. Oh, oke. Alhamdulillahnya dia Iya. bantu, amat sangat banyak membantu. Jadi Keren. nggak ada yang antara suami dan istri itu saling mendahului, tidak ada. Alhamdulillahnya itu. Tapi tetap bekerja sebagai bidan. Ada sempat komplain nggak sih rumah sakit kayak, kok ini kayaknya sibuk banget gitu di luarnya? Alhamdulillahnya enggak, karena tugasnya kan tetap terhandle. Karena itu Tapi tadi kalau misalnya pergi-pergi kayak begitu, kayak itu begini misalnya. biasanya kami itu ada sistem penggantian piket. Jadi ini teman dulu yang naik, nanti begitu pulang santri bayar naik punya dia. Oh Itu gitu, sudah jadi pergantian kayak seperti itu. tukar Ceng. rocker ya. Rocker, Iya. rockernya gitu. Enak juga ya, jadi bisa diajak kerja sama juga gitu. Dan tidak mengganggu aktivitas yang Iya. aslinya atau Iya. profesinya sebagai bidan dan juga Iya. sebagai pelaku UMKM atau Alhamdulillah. pengusaha gitu ya. Kira-kira ini kalau sekarang kan udah masuk kategori UMK yang kecil ya Iya. gitu, karena PIRT. Berarti kan kalau misalnya nanti udah masuk yang menengah harus ada
izinnya lebih banyak lagi. Lebih tinggi lagi, misalnya kayak ada merek dagangnya, merek atau dagang, ada iya. hak Haki, patennya, ya hak hakinya haki itu gitu. sedang dalam pengurusan Aha. karena haki itu penting ya, karena nama Cirasa bisa dicatut siapa aja. Betul, takutnya Ini nanti sedang dalam ini kan, pengurusan, sedang dalam pengurusan kalau penting untuk juga haki. itu. Iya. Supaya nggak dicaplok namanya kan, Iya. ntar jadi ganti nama dong. Iya. Sama nangis ya. Oke, Iya. luar biasa ini. Kapan nih rencana balik lagi ke Abdia? Malam ini. Malam ini Karena ya? untuk persiapan berangkat ke Batam kan, jadi harus segera balik memang. Oke, baiklah, terima kasih banyak Iya. Santri ya Iya. sudah hadir ke studio dan sudah membagikan informasinya kepada sahabat UMKM. Mudah-mudahan berguna dan pastinya saya doakan Santri makin sukses lagi. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan. Oh ya, tapi sebelumnya mau tanya nih, satu lagi lupa. Ini kan variannya udah 4 ya? Iya. Ada rencana mau nambah varian lagi nggak? Rencana ada. Apa? Masih Bocoran? dalam tahap pengembangan itu, Santri lagi coba ketan hitam. Oh, ketan hitam. Ketan hitam, Oke. minta ketan hitam. Aha. Kalau kopi udah coba, tapi kemarin kayaknya kalau untuk perempuan Mungkin stok pecinta kopinya atau stok apa gitu kopinya ya. agak susah, sulit Iya. didapat ya. Oke, baik. Terima kasih Oke. banyak sekali lagi Sama-sama, Santri. Semoga terima sukses kasih, terus ya dan terima kasih lancar juga. acaranya di Batam. Amin, Dan amin. Terima kasih berapa untuk lama undangannya. kira-kira? 5 hari. Oke. Insya Allah 5 hari di sana. Sukses lagi. Oke, terima kasih banyak Iya. dan buat semua sahabat UMKM di rumah. Sebenarnya ada satu pesan sih ya. Apa ini pesannya? Kita boleh kalah cantik, boleh kalah kaya, tapi jangan kalah kerja keras dalam usaha. Oke, Cakep. itu aja. Keren Itu banget aja. ya. Jadi memang harapannya seluruh UMKM itu bisa mengikuti jejak Santri ya, Amin, supaya amin, bisa amin. menjadi lebih sukses lagi dan pantang menyerah itu juga Iya. harus jadi kunci Jadi dan juga setiap kali memotivasi jatuh diri ya. harus bangun lagi. Kalau misalnya agak capek, itu gimana cara biar bangkit lagi gitu? Ingat omset, Beb. Omset itu nggak akan ada kalau nggak dicari gitu ya. Iya gitu. Kalau nggak ada usahanya nggak akan ada hasilnya. Jadi gitu. Oke, Gitu aja. baiklah kalau begitu ya. Saya akan coba lagi pastinya browniesnya ya Iya. setelah kita off nanti ya. Kita Iya. bakal mencoba semua varian yang ada di sini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Santri Erlinda sudah hadir ke studio dan sudah memberikan informasi bagi sahabat UMKM dan sukses selalu buat Santri. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik sahabat UMKM, demikianlah podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022 untuk episode kali ini yang berjudul Cirasa Brownies oleh-oleh dari Abdia. Bersama narasumber kita, Santri Erlinda yang merupakan owner dari Cirasa Brownies dan juga seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan Abdia. Semoga banyak menginspirasi sahabat UMKM dimanapun berada. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya Tia Andalusia pamit undur. Sampai jumpa di podcast Desiminasi UMKM Aceh 2022 di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.